kita sambut beliau siang hari ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir bersama kami. Kita hari ini akan mendapatkan wawasan, ya, pencerahan bagaimana kita bisa turut serta di dalam mencegah kerusakan atau perubahan iklim yang lebih jauh. Ya. Kita tahu kita hidup di dalam lingkungan, dan lingkungan itu yang perlu kita jaga supaya kita juga bisa hidup lebih sehat. Ya. Nah, Ibu Amanda ini, beliau adalah Direktur dari The Climate Reality Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan mantan Ketua Tim Ahli Utusan Khusus Presiden bidang pengendalian perubahan iklim. Ya. Di samping juga beliau juga aktivis dan advokat untuk promosi mengenai pencegahan perubahan iklim. Ya. Sekali lagi selamat datang Ibu, terima kasih. Ya, waktu ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Amanda, kemudian nanti kita ada tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan bertanya. Mari Ibu silakan. Saya minggir dulu supaya saya minggir juga kali Ibu. Terima kasih Ibu Ida, selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di sini, tempatnya memang nikmat, dingin gitu ya. Saya diminta memaparkan tentang komunitas. Jadi Uniting Community untuk Sustainable Environment. Ketika kita berbicara komunitas, saya paling ingat ini komunitas di mana saya juga tergabung. Namanya Komunitas Jalan Sutra. Mungkin ada yang tahu ya Komunitas Jalan Sutra. Nah itu Komunitas Jalan Sutra itu didirikan oleh almarhum Bondan Winarno. Mereka adalah para foodies yang ingin memajukan kuliner Nusantara melalui tulisan. Mereka menulis, jalan-jalan dan makan-makan. Nah saya tergabung di WA grupnya ada 250, sedangkan simpatisan Jalan Sutra ini ada puluhan ribu. Yang menarik adalah di WA grup itu tidak ada pembicaraan lain kecuali makanan. Ini benar-benar satu WhatsApp grup yang sangat konsisten kalau menurut saya. Jadi kalau kita bicara komunitas juga ya itu konsisten adalah kuncinya. Meleng sedikit gitu ya, sehari saya nggak lihat sudah 1000 gitu postingnya. Dan semua tentang makan-makan. Jadi ini adalah contoh komunitas. Judulnya saya berikan memang langkah komunitas sebagai arah baru lingkungan. Kenapa? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Komunitas kita semua tahu adalah kelompok individu. Ini tidak ada badan hukumnya ya. Kebanyakan memang guyup, terhubung oleh kepentingan. Seperti yang tadi kan kepentingannya makan-makan. Ada juga yang kepentingannya untuk lingkungan dan lain sebagainya seperti yang akan kita bicarakan sekarang. Kolektif gitu ya, untuk menciptakan perubahan mengarah ke keadaan yang lebih baik di bidang apapun yang dipilih. Lanjut. Sorry, ini ternyata slides lama. Ada slides baru yang sudah saya kirim juga ke Ibu Ida. Ada 15 slides-nya, kalau ini kan hanya 5. Bisa. Lanjut ya. Nah ini adalah organisasi, tadi dikatakan saya Direktur Climate Reality Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat dan pemenang hadiah Nobel Al Gore. Di Indonesia ada 1000 sukarelawannya dari seluruh Indonesia, dan di seluruh dunia ada 50.000 di 170 negara. Volunteer semuanya. Mereka ingin mengarus utamakan tentang perubahan iklim, dan banyak diantaranya terdiri dari komunitas-komunitas. Kalau sebuah organisasi kan dia berbadan hukum, kalau komunitas tidak ada badan hukum. Nah di antara 1000 volunteers di Indonesia ini, 50%-nya berusia antara 14 sampai 25 tahun. Jadi rentang usia itu bisa panjang kalau kita berbicara komunitas. Silahkan kalau tertarik bisa diikuti Instagramnya Climate Reality INA,
kemudian juga ada YouTube-nya dan lain sebagainya. Kalau ingin ikut bergiat silahkan mengirimkan direct message. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara menyikapi masalah lingkungan hidup, perubahan iklim atau sustainability, banyak pemangku kepentingannya. Yang pertama itu adalah individu, kemudian bisa tergabung dalam komunitas, atau organisasi dan juga korporasi. Tentunya kalau kita melakukan sesuatu, ketika kita bergabung dengan organisasi seperti misalnya RAPI ini, dampaknya akan lebih besar daripada kalau hanya individu yang mengerjakannya. Nah, korporasi tentunya juga mempunyai dana yang lebih besar. Pemerintah lebih penting, karena pemerintah ini keluar dengan kebijakan yang akan memengaruhi banyak orang. Inilah dia pelaku dan pemangku kepentingan kalau kita berbicara mengenai masalah lingkungan hidup baik lokal, regional maupun global. Lanjut. Ini tadi sudah ya diterangkan. Nah, ada dua hal yang penting. Sebelum nanti saya akan berikan contoh-contoh. Komunitas itu adalah kunci dari sustainability. Kalau sustainability itu kan kita menggunakan sumber daya sekarang untuk kepentingan kita tanpa melupakan generasi mendatang. Itu kalau kita lihat kerangka keberlanjutan secara umum. Kalau dari sisi perusahaan, beda lagi, ada ESG, environment, social, governance, dan lain sebagainya. Tapi kita bicara saja secara umum. Nah, kekuatannya itu adalah kolektif, menggerakkan aksi nyata dari akar rumput. Solusinya juga biasanya memahami kebutuhan lokal. Kemudian juga jangka panjang, jadi ada partisipasi penuh. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah para petani kopi di Garut. Mereka tergabung dalam Classic Beans, sebuah koperasi yang menghasilkan sustainable coffee. Jadi tidak menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Saya pergi ke sana memang luar biasa sekali, ibu-ibu ini mereka menanam kopi dan agroforestry sistemnya. Satu kopi 16 jenis tanaman penaung. Jadi itulah agroforestry, kita bisa melihat keberlanjutannya. Berikutnya kita lihat. Nah, yang penting dalam kegiatan untuk menuju keberlanjutan ini adalah kolaborasi. Pemerintah tadi ya, pemangku kepentingan kan saya sudah sebutkan. Swasta, komunitas bersinergi untuk lingkungan. Lalu harus ada teknologi dan pendidikan yang memberdayakan generasi muda sebagai pemimpin hijau. Kemudian harus ada aksi bersama, di mana setiap langkah kecil adalah bagian dari perubahan besar. Gambar ini menarik. Ini adalah sebuah program yang kami adakan, namanya Green Footprint. Kita mencoba membuktikan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim itu dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Ini adalah tur di kawasan Candi Prambanan. Kalau yang sudah lama belum ke Candi Prambanan, pergilah ke situ karena di situ memang benar-benar sustainable transportation. Jadi ada electric vehicle, ada sepeda, kemudian juga ada electric buses dan lain sebagainya, charging station dan lain-lain. Kemudian biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya juga terpelihara. Dan kita bisa melihat keadaan masa lalu melalui relief-relief candi ini dengan keadaan masa sekarang yang modern dengan kendaraan-kendaraan ramah lingkungan. Nah, ini mereka anak-anak mengadakan walking tour, para mahasiswa waktu itu mengadakan walking tour yang kita sebut sebagai Green Footprints. Lanjut. Nah, itu tadi Green Footprints-nya di Prambanan, tetapi kami sudah melakukannya di beberapa kota, di Solo, di Jogja, di Bandung, dan kita lihat anak-anak muda senang gitu ya, kumpul-kumpul, foto-foto sambil mereka belajar. Jadi ketika mereka berjalan, ini dari komunitas namanya Jejak Kota, ketika mereka berjalan mereka mengamati keadaannya seperti apa, fasilitas umumnya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Kemudian nanti mereka akan bertemu dengan para pengambil keputusan. Ingat kan tadi pemerintah
Pemerintah penting karena itu keluar dengan kebijakan. Kalau hanya jalan-jalan kemudian tidak diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Lanjut. Nah, ini juga kegiatan gabungan beberapa komunitas. Kami menyebutnya Climate Cafe on NDC. NDC itu kalau teman-teman mungkin mengikuti kebijakan perubahan iklim, NDC itu adalah Nationally Determined Contribution. Tiap negara menentukan mereka akan mengurangi emisi penyebab perubahan iklim seberapa banyak. Nah, tapi kan dengan adanya kebijakan pemerintah itu tidak semua paham. Sehingga komunitas-komunitas ini berkumpul dan kita menyebutnya Climate Cafe. Ini mengikuti contoh di Eropa. Dalam Climate Cafe ini, it's a safe space. Jadi kita tidak dituntut harus apa, tapi berbicaralah apa sih concernnya mengenai masalah lingkungan, mengenai masalah perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini kami adakan di Bali, di Jogja, di Semarang, di Ambon, di Bandung dan lain sebagainya. Kalau dilihat rata-rata kan kebanyakan anak-anak muda ya. Nanti kita lihat lagi lanjut. Silahkan berikutnya. Ini juga lagi-lagi anak-anak muda, mereka pergi ke Gunung Kidul. Kalau teman-teman ada yang pernah pergi ke sekolah Pagesangan, Gunung Kidul ini kan sangat terdampak perubahan iklim. Kering, tidak ada air, lahannya juga sangat terbatas, tetapi masyarakatnya survive. Komunitas itu mendidik warganya untuk mengetahui ada apa di daerah ini. Pangan apa yang bisa kita manfaatkan, bagaimana cara kita menjaga lingkungan di daerah kering dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang dari kota malah datang ke sana gitu belajar dalam program yang namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Ada 16 jenis singkong, komunitasnya tahu ada apa saja gitu. Dan mereka tahu makanannya datang dari siapa, pak petani siapa yang menanam dan lain sebagainya. Kita kan sekarang kebanyakan kemasan gitu ya, pergi ke supermarket dan lain sebagainya. Ini anak-anak juga ikut memasak. Lanjut. Nah, tapi kan tidak semuanya harus terlalu serius. Sehingga anak-anak muda itu mengatakan harus ada yang namanya joyful activism. Kita sebagai aktivis, tetapi kegiatannya harus menarik dong. Sehingga mereka buat film ini sudah diputar di Dubai, di Jepang dan lain sebagainya, tentang sea level rise. Bagaimana masyarakat di pantai utara menderita karena meningkatnya muka air laut. Lalu mereka juga mengadakan apa yang namanya art bonanza, kompetisi. Dikumpul, ayo bikin syair, bikin lukisan, lagu atau art installation. Yang ikut tuh dari anak umur 6 tahun sudah mau gitu ya. Nah, apa intinya? We have to engage communities gitu ya. Kita buat gitu programnya apa supaya semuanya juga mau terlibat. Lanjut. Perubahan iklim, lingkungan hidup, punahnya keanekaragaman hayati adalah masalah global. Sehingga solusinya juga harus secara global, mobilisasi sumber daya dan sumber dana juga secara global. Ini beberapa kegiatan kami, yang sebelah kanan itu webinar on forest. Teman-teman dari Filipina dan dari Indonesia webinar ya, mereka berbicara waktu itu masih tahun 2021 masih pandemi ya. Jadi online, lebih bisa gitu ya, kita ada international collaboration. Yang sebelah kiri, lagi-lagi Youth Leadership Camp for Climate Crisis, pemuda dari 18 negara dikumpul di Bogor, berbicara mengenai perubahan iklim, apa sih masalahnya, dampaknya apa, solusinya apa, action yang penting. Karena tidak cukup kan hanya pengetahuannya. Lalu sesudah 3 hari camp ini, pemuda dari 18 negara ini mengadakan post-camp activities. They have their own projects. Jadi mereka punya mengadakan kegiatan ini, kegiatan itu, kampanye dan lain sebagainya, dan juga tergabung. Jadi ini adalah international collaboration yang kami rasa sangat penting. Lanjut. Nah, yang berada di ruangan ini, ketika kita berbicara mengenai masalah lingkungan, bagaimana rasanya? Di mana Anda sekarang berada dalam hal tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi? Biasanya dimulai dari curiosity. Pertama kita ingin tahu,
kita mempelajari krisis dan peran diri kita. Yang paling penting itu peran diri kita ini di mana? Apakah kita penyebabnya atau kita bisa membantu menyikapinya. Lalu kalau sudah curious, tentu kita mencari informasi lain supaya kita paham atau inform. Selanjutnya, kalau kita sudah melibatkan emosi menghadapi apa yang telah kita lakukan sebagai manusia, jadi Anda berada dalam keadaan sadar atau aware. Lalu engage, terlibat, mengembangkan keterampilan untuk dibawa dalam kegiatan sampai menjadi aktivis, memengaruhi dan menciptakan perubahan melalui profesi dan jaringan. Seperti yang sekarang ini kan luar biasa sekali ya jaringannya. Lanjut. Ini sebenarnya bukan di mana posisi Anda, tapi Anda akan mengambil peran sebagai apa? Bisa sebagai advocate, bisa sebagai aktivis, bisa content creator, anak-anak muda kan biasanya begitu. Communicator, organizer, atau mentor. Kami di Climate Reality seperti itu. Kalau misalnya kita belum bisa membuat acara, ya kita terlibatlah dalam sebuah acara seperti ini. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Namanya itu advocacy actions. Jadi dalam hal advokasi, apa yang akan kita lakukan? Lanjut. Nah, tadi saya bicara sama Ibu Ida. Betapa paham pun kita dengan berbagai macam ilmu, teknologi, network, dan lain sebagainya. If we don't have the right mindset, kalau pola pikir kita tidak menunjang, maka perbuatan kita tidak akan optimal. Nah, yang menarik, sustainability mindset ini bisa dibina. Jadi ada 4 kategori besarnya. Untuk memiliki sustainability mindset, kita harus mempunyai ecological worldview. Jadi kita harus tahu keadaan lingkungannya apa, lalu seperti tadi, peran Anda apa? Apakah penyebab masalah atau mencoba mengatasi masalah. Yang kedua, systems perspektif. Kita harus memikirkan apapun dari sisi sistem. Masalahnya tidak linear kalau kita berbicara mengenai lingkungan. Jadi ada 2 hal lagi yang saya juga baru tahu dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata untuk memiliki sustainability mindset itu, kita harus punya emotional intelligence dan spiritual intelligence. Itu sangat penting. Dari mana informasi ini? Ada seorang doktor peneliti di Columbia University di Amerika Serikat. Dia mengadakan penelitian, mewawancarai secara mendalam puluhan CEO terkenal di dunia. Kenapa ada CEO yang berhasil dalam bisnisnya, tapi juga tetap menjaga lingkungan, tetap memelihara lingkungan. Ternyata para CEOs itu memiliki sustainability mindset. 4 hal tadi. Mereka memiliki ecological worldview, systems perspective, emotional intelligence, dan juga spiritual intelligence. Nah, inilah caranya kita membangun sustainability mindset. Tapi ternyata, kalau kita lihat yang nomor 2 ya, nomor 2 sebelah kiri dari atas. We have to be connected to nature. Sir David Attenborough yang sudah berumur 90 tahun, yang terkenal dokumenter direktur yang paling terkenal, mengatakan para pemimpin dunia itu sangat lamban dalam mengambil keputusan terkait perubahan iklim. Masalahnya kan masalah global, semuanya harus kerjasama, tapi mereka sangat lamban dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Why? Karena they are not connected to nature. Sehingga kita harus membangun koneksi dengan alam. Lalu yang paling atas juga ternyata penting. Dalam melakukan kegiatan, kita harus reflektif. Apakah saya sudah melakukan ini dengan benar? Manfaatnya untuk siapa dan lain sebagainya. Saya berkecimpung dalam bidang ini sudah 50 tahunan lah ya. Berbuat harus begini, harus begitu, tapi ternyata harus reflektif, harus mindful. Jadi seperti misalnya mindfulness practices, yoga dan lain sebagainya itu penting. Kemudian juga tidak bisa sendiri memang ya, kita harus bergabung dengan komunitas yang peduli lingkungan. Seperti teman-teman Climate Reality, 50.000 volunteers di seluruh dunia dan 1.000 di Indonesia. Dan mulai dengan perubahan kecil. Kadang-kadang kan, aduh masalahnya kayak gini, kalau saya berbuat pun mungkin tidak ada dampaknya, pasti kan berpikirnya begitu. Tapi kita harus mulai dengan perubahan kecil dan melakukannya secara bertahap. Nah,
Judul acara ini, atau kalau kita lihat di Instagram, Satu Cerita untuk Indonesia. Stories are very important. Storytelling is one way to address global crisis. Jadi memang cerita itu penting. Nah, ini ada 3 buku e-book yang bisa Anda download secara gratis untuk membaca cerita-cerita teman-teman para aktivis yang semoga bisa menginspirasi. Yang tengah, Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, Memoirs by Climate Reality Leaders. Ini ada 93 tulisan dari 15 negara. Bagaimana para penulisnya ini mulai terlibat dengan isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keberlanjutan. Kita mengatakannya aha moment. When did you realize that you really have to be involved in this issue? Jadi itu nama yang tengah. Yang kiri, Comfort Food Memoirs. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ingat ya, kalau masih kecil, kalau sakit, mamanya buat sup ayam, ada yang mamanya buatkan roti, buatkan macam-macam. Nah, sebelah kiri ini adalah buku yang terdiri dari 65 artikel teman-teman yang menceritakan comfort food mereka. Dan ketika mereka menulis, mereka mengatakan, ibu paling bisa deh membuat kami menangis, ingat kakek, ingat nenek, ingat paman, ingat bibi, dan lain sebagainya. Nah, ini Comfort Food Memoirs, ada kisah di situ ya, stories, sama ada resepnya untuk teman-teman yang mau mencobanya. Dan buku ini mendapatkan penghargaan Best in the World dari Gorman World Cookbook Award. Jadi dia dari ratusan buku dia terpilih gitu menjadi salah satu buku yang terbaik. Kebetulan saya juga menjadi editornya di 2 buku sebelah kiri. Yang di sebelah kanan lebih personal. It's my story. 50 tahun perjalanan saya berkecimpung dalam bidang ini. Tapi bukan autobiografi, bukan cerita dari kecil sampai besar dan lain sebagainya. Ini ada cerita bumi itu bagaimana sekarang keadaannya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bagaimana kita berkomunikasi, ada cerita tentang coaching, ada cerita tentang pemuda dan lain sebagainya. Nah, semua buku ini punya stand-alone chapters. You don't have to read the whole books from end to end. Anda hanya tertarik bagian ini, ya silakan deh baca bagian ini. Memang dia sudah didesain demikian. Dan di link itu, bit.ly Earth Memoirs ini, Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan di sebelah kanan, buku dalam dekapan zaman, bahasa Inggrisnya In the Embrace of Time, juga ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi yang sebelah kiri itu hanya bahasa Indonesia. Dan semuanya full colors. Harapannya, kenapa kami bagikan ini secara gratis, supaya Anda juga menulis. You have your own narratives gitu. Dan ini bisa menginspirasi banyak orang, hopefully. Jadi gitu Bu Ida, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita siang hari ini banyak belajar mengenai lingkungan dan juga mengenai tanggung jawab kita ya sebagai pemilik bumi juga bersama-sama dengan yang lain. Nah, dari Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Silakan, sudah ada. Mungkin gini ya, kalau boleh juga sharing ya. Ini kan bukan one way communication. Kalau bisa ibu-ibu bapak-bapak juga bercerita apakah concernnya, apakah pengalamannya dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ada mic untuk Bapak di atas atau silakan? Tolong nama dan afiliasinya. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya dari aktivis juga tentang lingkungan, terutama bumi. Bumi itu bagi saya ibarat kata tinggal di menghidup supaya hidup udara segar, hijau gitu. Kayak di Jawa-Jawa pasti Bu bilang. Karena gini Bu, sebenarnya kalau jadi seorang aktivis lingkungan, ternyata beban ya Bu, beban juga, beban, sedih, bahagia. Karena sebagai anak muda
yang di sini mah pasti tahu lah namanya tentang lingkungan. Tapi benar kata ibu tadi yang biasa bilang, siapa ya lingkungan itu penyebab, akibat, dan siapa dalang. Tapi kalau menurut saya, manusia itu sendirilah yang dalangnya. Tapi kalau masa tentang saya, izin Bu, karena saya sebagai seorang aktivis, terutama di dunia tentang lingkungan, itu sangat berarti bagi saya sendiri. Karena kalau siapa lagi kalau bukan kita? Pertanyaannya, Ibu, karena saya banyak belajar tentang yang tadi Ibu ceritakan. Karena saya berharap ilmu ini, kita sharing-sharing nih Bu. Saya juga nggak bisa menahan rasa bangga saya gitu terhadap lingkungan. Ibu sama kayak founder kita, namanya kalau nggak salah Afu Utami. Kita dari tim polisi Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih sudah sharing. Kita terus berharap kegiatan aktivitas Bapak bisa terus berlangsung ya untuk melestarikan bumi. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau belum ada saya tanya dulu ya Bu. Dulu Ibu sudah mulai kan 50 tahun yang lalu, padahal 50 tahun yang lalu kelihatannya lingkungan belum jadi hal yang sangat dituju seperti itu ya, belum fokusnya lah ya. Ibu dulu gimana kok bisa terlibat di lingkungan? Bagaimana passionnya itu mulai? Jadi 50 tahun itu bukan 50 tahun terus jadi aktivis ya, tapi mulai interestnya, mulai kegiatannya dari saya SMA. Sehingga memang waktu itu kan harus buat karya tulis ya. Jadi saya membuat tentang tenaga atom, kemudian dampak positif dan negatifnya bagi manusia. Kemudian terus berkembang. Dan tidak bisa dipungkiri ada pengaruh keluarga juga. Almarhum ayah saya adalah geologist, sehingga sering mengajak kami ke gunung lah, ke laut dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau itu sudah tertanam. Lalu dari saya masih mahasiswa, beliau kan dosen di ITB, kalau harus seminar, workshop dan lain sebagainya di luar negeri saya diajak dan nyemplung, padahal belum bisa bahasa Inggris, nyemplung gitu ya dengan scientist dan lain sebagainya. Tapi orang tua saya tidak memaksa bahwa saya juga tidak tahu bahwa saya akan mengambil bidang ini. Nanti bisa dilihat di memoir, bisa dibalikin lagi nggak Kak slide-nya ke slide yang terakhir. Nanti bisa dilihat di situ di memoir itu prosesnya itu bagaimana. Tetapi memang keadaan lingkungan dan lama-lama kalau misalnya kita konsisten punya benang merah, apa yang mau kita sikapi gitu, tidak pindah dari sini ke sana, jadinya tidak fokus. Nah, kebetulan saya cukup dekat dengan Afu Utami, jadi tolong salam ya, bilang dari Bu Amanda gitu. Jadi itu nanti bisa dilihat di sini nih, kenapa nih di memoir ini, In the Embrace of Time ini. Ya, terima kasih. Jadi ternyata pengaruh keluarga dan lingkungan di mana kita bertumbuh sangat mempengaruhi ya Bu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan Pak. Mike, tolong start di belakang. Enggak sebelah kiri. Terima kasih. Salam dan bahagia, rahayu untuk semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ki Edi Susilo. Kebetulan saat ini lagi mengurusi komunitas namanya Forum Masyarakat Berdaya. Bisa dicek di IG forum.masyarakat berdaya. Jauh datang dari Palembang, Sumatera Utara untuk sebenarnya bisa untuk menimba ilmu di sini. Jadi selama ini komunitas yang kami dirikan itu memang konsentrasinya lebih banyak kepada aktivitas kemanusiaan, kira-kira begitu. Nah, beberapa kali memang melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana menjaga bumi atau lingkungan. Jadi kami setiap hari Minggu itu melakukan bersih-bersih sampah walaupun dalam skala kecil,
itu di sekitar lingkungan kami. Jadi cuman kita ingin sebenarnya ini nanti kita bawa pulang ke Palembang untuk bagaimana kita bisa mengawali caranya. Pertanyaan kamu bagaimana mengawali untuk melakukan bahwa di komunitas yang selama ini kita gerakkan bersama ini itu bisa lebih intens untuk cita-cita soal lingkungan ini, karena memang di daerah kami itu selain masalah sampah dan banjir juga saat ini itu yang dihadapi di provinsi kami, di provinsi Sumatera Selatan itu ialah soal kebakaran hutan. Itu kan bahkan kalau titik-titik apinya itu bisa asap itu semua masuk di kota Palembang, bahkan jarak pandangnya sangat pendek, kira-kira begitu. Nah ini menurut kami masalah dan penting untuk juga kami menularkan ya, bahwa kecintaan kita terhadap lingkungan ini menjadi satu lifestyle gitu. Jadi sehingga dia tidak hanya sebagai tanggung jawab tapi sudah menjadi gaya hidup, dan kita pengen membawa ini ke Palembang, ke Sumatera Selatan. Nah, bagaimana langkah-langkah awalnya itu, karena menyadarkan banyak orang ini kan butuh satu upaya yang kuat. Kira-kira gitu. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak, silakan Ibu. Namanya siapa Mas? Ki Edi Susilo. Edi ya? Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaannya saya ingin melanjutkan yang tadi ya. Memang ketika saya mulai bergerak dalam bidang ini sampai sekarang itu perkembangannya terlihat. Kalau dahulu kan orang marah ya kalau kita bicara mengenai masalah lingkungan, tapi sekarang tidak. Bahkan perusahaan-perusahaan juga sudah terlibat karena they're required to do so gitu ya. Apakah dari prinsipalnya ataukah ada peraturan dan lain sebagainya. Saya akan selalu cerita apa yang dikatakan oleh seorang pemuka agama. Jadi banyak umatnya bertanya gini, kenapa ya kita sudah tahu masalah lingkungan ini seperti ini, sudah tahu solusinya apa, kenapa orang masih selalu mencemari? Lalu dijawab begini oleh si pemuka agama, manusia itu harus selalu diingatkan. Makanya kan kampanye itu tidak bisa berhenti hanya kampanye 1 bulan 2 bulan, continuously gitu ya, campaigning itu tuh harus. Itu yang pertama, manusia harus selalu diingatkan. Yang kedua, harus dibuat mudah supaya juga orang mau berbuat. Bagaimana memudahkan? Yang paling sering menjadi contoh itu kan sampah, harus ada tempat sampahnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga katanya, manusia itu harus ditakut-takuti. Nah, takut-takutinya apa? Dengan peraturan, ancaman dan lain sebagainya. Tapi kan kita sebenarnya berharap ya bukan ditakut-takuti dong ya. Kan harus ada dari dalam, apalagi kalau kita sudah punya sustainability mindset yang saya ceritakan tadi. Dan memang terutama kita berbicara masalah satu daerah, inginnya itu segera teratasi kan. Bagaimana kita bisa berbuat? Tapi kan apa yang terjadi sekarang seperti tadi ya kata Mas di atas kan penyebabnya manusia. Itulah istilahnya the tragedy of the commons atau tragedi kepemilikan bersama. Kalau ada barang yang gratis yang tidak harus dibeli, public goods, orang semena-mena. Sungai kan gratis, laut gratis, udara gratis, penerangan jalan gratis. Jadi orang jadi semena-mena gitu. Nah itulah dasarnya tragedy of the commons itu. Tapi yang kami pelajari di organisasi kami ini, The Climate Reality Project ini, mencoba melihat di daerah terkecil dulu. Kami ada program yang namanya Climate Heroes bersama Pramuka. Jadi Pramuka di satu daerah ini nanti mereka mengidentifikasi apa sih masalahnya, karena site spesifik yang tidak dekat laut ya dia tidak ada sea level rise misalnya dan lain sebagainya. Kalau yang tinggalnya tidak di kota, dia tidak ada polusi udara dan lain sebagainya. Sehingga harus diidentifikasi apa sih yang sebenarnya menjadi masalah. Dan itu tadi tidak bisa sendiri, harus bersama organisasi. Suaranya akan lebih kuat gitu kalau dalam satu komunitas. Dan digali gitu ya dari anggota komunitasnya, apa sih masalahnya, kemampuan kita di mana, network kita siapa, jaringan kita siapa yang bisa kita ajak. Karena kan banyak yang mengatakan
kami ingin berbuat ini tapi Pemdanya tidak mau membantu dan lain sebagainya. Yailah kalau tidak dikenal ya tidak disayangkan, makanya tuh lobbying dan lain sebagainya. Kemudian tokoh agama ataukah tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Memang prosesnya panjang, tapi kalau yang kita lihat tadi ya, yang nggak tahu mungkin nggak sempat lihat ya, yang Pagesangan itu daerah gersang di Gunung Kidul, tetapi mereka bisa punya kedaulatan pangan karena mereka guyup gitu loh ya, mereka tahu daerah mereka apa, masalahnya apa dan solusinya apa. Dan memang ada yang solusinya itu di luar kendali ya, seperti misalnya kebakaran dan lain sebagainya, tapi what can you do gitu ya, kayak tadi itu advocacy actionnya Anda bisa sebagai apa? Sebagai content creator atau mendampingi para pengambil keputusan atau menulis dan lain sebagainya. Jadi it takes time, ada proses yang kita tidak bisa segera capai, tapi ya harus dijalani dulu. Makanya tadi judul saya tadi kan langkah komunitas itu kan sebenarnya yang penting, what steps have you taken atau what steps are you going to take gitu loh. Nah itu kudu begitu harus ada gitu yang dilakukan meskipun akan lama gitu ya mencapai yang diinginkan gitu. Itu kan langkah komunitas arah baru lingkungan. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Nah, waktunya sayang sekali sudah habis, padahal kita masih mau mendengar dari Ibu ya. Jadi jangan lupa download buku-bukunya, dibaca dan kita pelajari bersama ya. Saya percaya siang hari ini membawa inspirasi buat kita semua supaya lebih serius lagi menjaga bumi bersama-sama.